Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimahullah, asar hari ini jam 13.52. Jadi jam 14.52. Jadi jam 14.45 kita harus sudah berhenti supaya ada kesempatan yang sholat berjamaah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan tentang bagaimana meraih nilai haji dan umroh tanpa pergi ke Mekah. Dan kita sedang membahas bab dzikir, ya, pengertian dzikir. Karena yadkurunallah. Karena memang secara filosofi ajaran Islam itu ada yang ada yang memberikan keringanan gitu kepada kita. Bagaimanapun orang itu ingin berhaji dan umroh. Tapi bagaimana supaya bisa meraih nilainya? Maka itu niat saja sudah ada, asal ada niat, keinginan. Nah, maka salah satu caranya adalah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang karena di dalam hadis itu dikatakan yadkurunallah, antara subuh dengan Isra atau sholat terbit matahari itu harus dzikir kepada Allah, maka kita sedang membahas dzikirnya itu sendiri. Karena itu tadi juga ada pertanyaan ketika selesai saya khutbah tadi itu, ada bapak-bapak menanyakan karena saya sampaikan hadis apabila sudah waktu subuh, sudah terbit fajar, maka tidak ada sholat selain sholat sunat fajar, ya. Nah, ada pertanyaan bagaimana kalau tahiyatul masjid? Maka saya katakan tahiyatul masjid pun tidak ada. Kalau datang ke masjid, sudah saja sholat sunat. Kalau sebelum subuh ya 2 rakaat saja. 2 rakaat saja, jangan ditambah. Walaupun mau ditambah tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita melaksanakan keagamaan itu bukan banyaknya, tapi sesuai enggak dengan yang disyariahkan. Memang secara pikiran kita mah semakin banyak ibadah, semakin banyak pahala. Tapi Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Jadi apa yang baik di dalam pelaksanaan syariah itu yang sesuai dengan aturan syariah. Ya, salah satunya tadi Rasul mengatakan la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat, yaitu sholat qobliyah subuh teh yang harganya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Karena hanya sajdatain, hanya dua rakaat, ya itu saja, tidak usah ditambah. Walaupun datang ke masjid tidak perlu tahiyatul masjid, walaupun mau sholat apa tidak perlu, walaupun waktunya masih banyak, cicing nungguan imam. Mau istighfar, mau baca Quran, terserah. Begitu ibu datang ke masjid, di situ di dalam timer masih kena ayat 10 menit. Sholatnya 2 rakaat, atau saya calik tungguan dikir ngedoa. Karena memang Rasul menegaskan la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat. Jadi imam can datang, ya berdoa aja, berzikir gitu. Karena apa? Karena sholat itu ibadah yang telah
atur. Makanya kita karena di Al-Hujurat ini kita membahas hadis, jadi kita ikuti gitu apa yang diajarkan di dalam hadis itu. Kecuali kalau sebelum adzan atau sebelum terbit fajar. Ya, sebelum adzan itu sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh tiba. Pokoknya datangnya ke masjid jam 3 gitu. Atau sekarang mah jam 4 saparapat aja kan subuh. Karena kan sekarang subuh itu 4.22. Jadi 4 lewat 45, 4.15 ya, belum subuh. Silahkan itu tahiyatul masjid dulu sebelum duduk. Tapi kalau begitu subuh tiba, sholat fajar 2 rakaat, sudah diam aja. Karena walaupun orang lain banyak yang sholat, banyak di Baitur Rahim juga. Saya kalau sholat subuh di sini banyak yang sholat, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, gitu. Nungguan qomat itu. Tapi Pak, walaupun orang lain banyak sholatnya, sawios dah. Orang mah mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan atau ya apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk juga setelah sholat subuh. Malah haram sholatnya kalau setelah sholat subuh, kecuali kalau sudah terbit matahari. Makanya matahari terbitnya juga sudah tungguan dulu. Kalau itu hadisnya ma bainal adana ini sholatun, antara adan dan qomat sholat. Jadi antara adan dan ma bainal adana ini sholatun, antara adan dan qomat ada sholat. Tapi satu sholatnya, tidak 2, tidak. Satu itu maksudnya 2 rakaat. Atau kalau duhur 4 rakaat, tapi 1. Jadi kalau mau 4 rakaat duhur, sebelum duhur mau 4 rakaat 1 sholatnya, karena ma bainal adana ini sholatun, antara 2 adan, maksudnya antara adan dan qomat sholatun mufrad. Jadi ada qobliyah yaitu duhur, isya dan subuh, itu qobliyah, duhur, isya dan subuh. Kalau asar dan maghrib itu tidak disebut qobliyah. Sambil nunggu antara adzan dengan qomat hanya 1 sholat. Sholat apa terserah itu mah. Mau tahiyatul masjid atau mau nunggu adzan, nunggu qomat. Tapi itu di dalam hadisnya sholatun mufrad, hanya 1. Jadi jangan 2 sholat, jangan 3 sholat, hanya 1. Bukan 2, 4, 1. Kan 1 kali. Iya, langsung 4 karena di dalam hadisnya sholatun itu mufrad kan. Kalau jamaah mah sholawat. Kalau 2 sholatani. Kalau itu sholatun mufrad. Karena mufrad hanya 1 sholat. Jadi kalau ibu mau 4 rakaat aja sekaligus tanpa tasawuf tentu. Ya karena mufrad itu sholatun. Jadi itu kebahasaan perlu diteliti di situ. Jadi kebahasaan hadis kenapa perlu diteliti supaya kita memahaminya pas gitu. Memahaminya pas. Sama dengan asar juga boleh 4 rakaat kan, Rasul juga boleh. Dipersilahkan oleh Rasul juga 4 rakaat, tapi satu sholat. Hanya jumlahnya 4 rakaat. Entong 2 kali salam, satu kali sholat. 1 kali sholat mau 4 mau 2. 1 kali. Kenapa? Karena sholatun itu mufrad. Iya, karena tahiyat awal makan kalau sholat fardu.
Ya, sholat baru kan tahiyat awal. Jadi tidak ditemukan hadis yang tahiyat awal untuk sholat sunat. Sama ibu juga sholat tahajud kan, yang 4-4-3 silahkan. 3 juga tidak tahiyat awal kan. Sama. Baik, itu kaitan dengan hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita bahas. Itu apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan ya Rasul itu pasti yang lebih baik. Ingat yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir yang yang wafat tahun 774 Hijriah. Jadi para sahabat itu pasti mencontohkan yang terbaik. Jadi kalau terbaik, kalau sudah baik pasti ada contoh dari sahabat. Jadi kalau sahabat tidak mencontohkan, maka belum tentu baik. Tapi kalau sudah dicontohkan, sholat sunat subuh, sholat qobla subuh namanya juga qobla. Kalau qobla masih belum betul. Ya, itu kan ada hadis lain, la sholata ba'da fajri, ba'da subhi, hatta tatlu asyamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sehingga terbit matahari. Jadi kalau mau sholat, tunggu dulu terbit matahari. Jadi antara sholat subuh, setelah sholat subuh sampai terbit matahari dilarang oleh Rasul. Jadi kalau tadi karena kebiasaan, itu kan kebiasaannya nilainya bagaimana? Kebiasaannya nilainya bagaimana? Jadi kan susah itu menunjukkan kebiasaan. Orang itu masuk biasa atau tidak. Nah, oleh karena itu, karena sholat itu kan nunggu perintah. Ibadah itu kan nunggu perintah. Jadi kalau tidak ada perintah, nah bisa capek gawe tengah pakai. Jadi harus ada dasarnya, ya, harus ada dasarnya. Nah, sekarang tentang dzikir, makna yang ke-13, jadi 12 makna dzikir sudah pada waktu yang lalu. Adzikru bimaknal bayan. Dzikir itu berarti penjelasan. Seperti di dalam surat Shad ayat pertama. Shad wal Qur'ani didzikri. Shad, demi Quran yang mengandung penjelasan. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau lihat muqaddimah surat dengan huruf muqatta'ah, huruf singkatan, itu teh kelanjutan teh nerangkeun Quran. Rata-rata namanya alif lam mim dalikal kitab, kan kitab juga. Shad didzikri, nun wal qalam wa ma yasturun. Jadi setiap setelah huruf muqatta'ah itu nerangkan Quran. Dan kalau menurut Said Hawa dalam tafsir yang beliau susun, di dalam Quran teh sistematis teh aya muqaddimah, aya isi, ada penutup. Itu rata-rata kalau kita baca gitu ya. Nah, pemakai kita baca Quran nih, tafsirnya Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin itu muqaddimah. Maliki yaumiddin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu teh isi. Ihdinas siratal mustaqim isi. Nah, penutupnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu rata-rata. Al-Baqarah alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin, gitu kan, tentang Quran. Ujungnya tolonglah kami
dari orang-orang untuk mengatasi orang-orang kafir. Jadi isinya banyak menekankan berpedoman kepada Quran, kemudian untuk mengalahkan orang kafir. Itu rata-rata gitu. Jadi ditinjau dari sudut sistematika Al-Quran. Makanya kalau kita baca Quran teh lengkap, paham gitu isinya, kan gampang bisa memahami nanti dan asik gitu memahami Al-Quran, sama memahami hadis juga. Apalagi kan sekarang mah ada teknologi, jadi untuk memahami Quran dan hadis teh gampang gitu dengan teknologi mah. Itu begitu kesulitan gitu, asal ya pandai-pandai aja memainkan alat teknologi untuk memahami Quran. Enggak, teknologi kan umpamanya ibu mau nanya arti basmalah, kan tinggal nulis di Google-nya ada GPT itu AI itu istilahnya ya. Itu tulis ya, buatkan makalah tentang basmalah. Ditulis ke ibu. Murodol Pak, makalah Bu. Makanya itu tanya. Ya itu mah kalau kita sering melatih akan gampang. Kalau sering melatih. Ya seperti ibu-ibu aja kan dulu sebelum pandemi kan teu apal eta internet teh. Mr. Google teh. Terus gara-gara Allah Subhanahu wa taala menurunkan COVID-19 kan jadi paralinter ibu teh. Ibu bapak. Coba Bu, teman saya di studi hadis itu S3 studi hadis ada 34 orang yang kuliah teman studi hadis itu. Ada yang di Damaskus, ada yang di Yaman gitu kuliah nanti. Jadi kalau Sabtu itu yang kuliah itu ada yang dari negara-negara yang lain ikut kuliah. Nah ini gara-gara COVID-19 jadi jalan. Saya juga ngajar di Unisba begitu. Kan saya ngajar hadis itu 2 orang. Saya dengan Ibu Ulpah. Itu giliran aja. Ngajar itu. Kan kalau tiap hari saya ke Unisba kan capek. Nah, giliran teh apa? Kalau Ibu Ulpah karena dekat Unisba maka siaran langsung hadir. Kalau saya mah nggak hadir, di rumah aja. Jadi diumumkan ke barudak kalau giliran Pak Saipudin online. Kalau giliran Bu Ulpah baru hadir. Kenapa? Ya karena memang jaraknya terlalu jauh kan ke Unisba mah. Akhirnya musim macet. Nah itu jadi itu tergantung kebiasaan kita melatih diri. Makanya insya Allah kalau kita rajin melatih akan mampu. Dan memahami Al-Quran juga seperti itu. Tinggal kita rajin untuk keinginan memahami Al-Quran itu dan memahami hadis. Dan di sini dikatakan di ayat ini, di ayat pertama ini, Allah bersumpah dengan huruf muqatta'ah, shad. Kemudian dengan Al-Quran yang mengandung penjelasan. Jadi shad wal Qur'ani dzikri. Shad demi Quran yang mengandung penjelasan. Makanya kalau kata ibu tadi sulit memahami Quran, ya baca Quran. Maksud saya, kalau kita belum paham tentang Al-Fatihah, lanjutkan aja Al-Baqarah.
kan paham sedikit demi sedikit. Ya umpamanya ihdinas siratal mustaqim. Naon itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus teh. Baca we ayat surat Al-Baqarah. Yaitu dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti jalan siratal mustaqim teh dalikal kitabu Quran. Jadi siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat. Siapa yang engkau beri nikmat itu? Al-Baqarah aja baca. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada gaib. Terus wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Nah, itu berarti jawabannya alladzina an'amta alaihim. Lalu ghairil maghdub itu siapa? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Berarti kafir apa? Yang di maghdub itu orang-orang kafir. Waladhdallin, bukan yang sesat. Siapa? Wa minan nasi may yaqulu amanna. Itu salah satu contoh. Jadi untuk memahami ayat itu kalau berdasar surat Shad, karena Quran itu sebagai penjelas, ya menjelaskan Quran lagi. Makanya kalau kita tidak paham baca Quran, baca aja lanjutkan gitu pemahamannya, tafsirannya. Lama-lama mah jadi paham. Karena Quran itu saling menjelaskan. Kalau Quran mah saling menjelaskan nanti bisa dipapai, beda dengan hadis. Kalau hadis mah kan celeng di mana-mana gitu ya. Tercantumnya kan. Kitab ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 6 kitab ge. Jadi kalau hadis mah. Oleh karena itu Quran itu mesti bisa dipahami oleh setiap umat karena didikri. Jadi Allah itu sudah menjamin bahwa Quran itu pasti dipahami oleh semua umat. Hanya pemahamannya aja beda-beda. Tergantung kepada kemampuan dan kecerdasannya. Jadi pasti itu. Jadi kalau ibu membaca Quran pasti paham. Hanya pahamnya seberapa tahapan gitu. Tapi paham nama pasti aja, pasti. Sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan minimal setiap muslim kan tahu itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sampai di mana pemahamannya tergantung kecerdasannya. Tergantung kemampuannya, tergantung daya analisisnya, tergantung daya pikirnya gitu. Daya pikirnya. Maka memahami Al-Quran itu semakin cerdas orang itu, semakin memperdalam, semakin jauh gitu dirasakan makna nanti. Semakin hebat gitu Quran tuh. Jadi kalau tafsir awal mah bismillah, ya saya sendiri kan merasakan ngajar tafsir di ibu-ibu ya, sekarang di Majelis Taklim Baitur Rahim. Kalau dua-dua dulu Al-Hirat juga di Majelis Taklim Baitur Rahim kan dulu mah membahas ayat teh 2 ayat, kadang-kadang 1 kali pertemuan. Sekarang masa ayat juga makalahnya can tamat dibahas kan. Karena semakin digali semakin jerok gitu. Jadi semakin digali semakin jerok. Buktinya ya pan hadisnya teh pendek kan. Hadisnya teh pendek tapi geus 5 makalah yang can tamatkeun. Padahal hadis yang dibahasnya kan pendek gitu. Jadi tergantung kecerdasan, tergantung pada ilmu, kecerdasan dan kemampuan.
masing-masing. Kemudian jika ketika membaca ayat belum bisa dipahami, maka lanjutkan bacaan dan penelaahannya. Karena satu sama lain saling menjelaskan. Jadi perkataan dikri di ayat ini mengandung arti bayan atau penjelasan. Kemudian firman Allah, amit takhadu min dunihi alihah kul hatu burhanakum hada dikrum mimmai hada dikrum mammai wa dikrum man qabli bal aksaruhum la ya'lamun al-haqqu fahum mu'radun la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Ini ajaran tauhid adalah sesuatu yang selalu diingatkan kepada orang yang bersamaku dan kepada orang sebelumku. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, sehingga mereka berpaling. Jadi kalau mereka berpaling dari Quran itu karena tidak tahu tentang hak, tentang kebenaran. Nah, kalimat dikr di sini adalah penjelasan. Hatu burhanakum hada dikrun. Hada dikrun man hada dikru mamma'iyah wa dikru man qabli. Dikir orang yang bersamaku, peringatan, penjelasan orang bersamaku, dan penjelasan orang-orang sebelum aku. Jadi setelah diterangkan pada ayat sebelumnya, jika ada Tuhan lebih dari satu, maka langit dan bumi akan hancur. Kemudian dikemukakan kelemahan-kelemahan orang musyrik yang tidak punya dasar dalam mempertuhankan selain Allah. Nah, ayat 24 ini menegaskan bahwa Al-Quran itu mengandung penjelas yang cukup luas. Oleh karena itu, kembalilah kepada Al-Quran agar tidak sesat. Karena penjelasan argumentasinya terang benderang. Jadi kalimat dikr di sini berarti penjelasan. Ini kan kita sering berzikir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin atau tatma'innul qulub. Zikir itu menenangkan hati. Ternyata pengertian zikir teh sudah 13 nih sekarang kita bahas, dan ini pengertian zikirnya dalam Quran 13 teh, apalagi kalau di dalam hadis masih banyak lagi. Ya, ini kita pengertian zikir dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-14 sekarang. Zikir bermakna tafakkur. In huwa illa dzikrul lil alamin. Surat Shad. Al-Quran ini tidak lain kecuali sebagai bahan pelajaran, bahan tafakkur. Ayat sebelumnya mengungkap pembangkangan iblis terhadap Allah serta bersumpah akan menggoda manusia. Iblis bersumpah menggunakan kekuasaan Allah untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada mereka hingga waktu yang ditentukan. Iblis mengatakan tidak mungkin bisa menyesatkan hamba Allah yang ikhlas. Jadi iblis teh geus dibere izin ku Allah teh, da geus janji sok atuh ya Allah hari engkau mengutuk saya mah cek iblis teh beri tangguh dan saya akan menggoda manusia sebanyak-banyaknya. Oleh Allah diizinkan iblis untuk menggoda manusia. Jadi kalau sekarang iblis menggoda ibu-ibu, menggoda kita, ya memang diizinkan. Iya, oleh Allah diizinkan untuk menggoda manusia. Kan silahkan, goda.
Dan di dalam surat An-Nisa bahkan dikemukakan, sok kerahkan pasukan kamu, baik yang berkuda, pejalan kaki, dan bila mana perlu masuk ke diri manusia. Di dalam hadis itu sampai majrod dam, si iblis itu bisa masuk ke peredaran darah. Jadi peredaran darah itu kan berpusat dari jantung. Dari jantung itu kan udah ke otak, ke kaki, segala macam kan. Kan dokter saraf begitu. Saya sakit kaki, dok. Anu di CT scan naon? Pan ieu. Jeung jantungnya CT scan. Itu kaki na wungkul kan. Jadi karena pusat. Jadi itu bisa si iblis itu masuk ke peredaran darah, menggoda manusia itu. Dan itu oleh Allah diizinkan. Jadi dipersilahkan, bukan dipersilahkan, diizinkan ya. Karena nanti kan di akhiratnya dia akan disiksa. Makanya sekarang selama di dunia teu maut-maut gitu, hayo we menggoda manusia. Semakin banyak manusia tergoda, semakin bahagia mereka, semakin senang. Dan dia mengatakan, tapi nu ikhlas mah hese cenah digoda teh. Di sini kan dikatakan illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang ikhlas mah susah. Jadi makanya Allah juga membocorkan kepada kita, iblis teh pinter masuk ke peredaran darah ngagoda teh. Kumaha tuh supaya orang ulah tergoda ikhlas. Resepnya. Jadi tinggal pengertian ikhlas. Banyak pengertian ikhlas ya, antara lain proses juga, tapi kan yang pengertian yang paling mendasar mah ikhlas teh murni ucap, sikap dan perbuatan hanya karena Allah gitu. Itu yang paling pokok ya. Murni hanya karena Allah, ucap, sikap maupun perbuatan. Itu pengertian yang entengnya. Tapi manifestasinya, perwujudannya cukup luas. Kemudian dijelaskan bahwa kebenaran itu dijelaskan kepada umat manusia. Makanya oleh Allah setelah diterangkan perbuatan iblis, rekan iblis sudah diterangkan, sikap iblis sudah diterangkan, alat iblis menggoda manusia sudah diterangkan, dan bagaimana menangkalnya juga. Nah, tinggal kita mampu nggak menggunakan alat yang diberikan Allah oleh kita melawan iblis itu. Jadi persaingan antara kita dengan iblis tetap harus berjalan gitu. Siapa yang paling kuat perjuangannya? Karena ikhlas itu mungkin yang sering melenceng ya di dalam kehidupan kita, sehingga mudah tergoda. Sebab kalau ikhlas mah dijamin oleh Allah tidak akan tergoda oleh iblis, dan iblis sendiri mengatakan seperti itu. Maka Allah bakal memasukkan orang yang mengikuti iblis ya ke neraka jahanam. Karena kan sudah dibejaan oleh Allah. Nah, kalau iblis teh ngagoda begini kejahatan, manusia bisa tergoda oleh iblis, bahkan bisa masuk karena saluran darah, mengikuti peredaran darah. Kecuali ikhlas. Nah, maka orang yang tidak ikhlas, orang yang kapincut, tergoda oleh iblis, disediakan lamun tergoda oleh iblis surga, lamun kagoda neraka. Allah mah bebas-bebas saja kepada manusia. Mau masuk neraka udah disediakan oleh Allah. Nah, maka untuk ikhlas itu yang harus ada proses. Tapi pengertian sederhana ikhlas itu segala ucap, sikap, dan perbuatan hanya karena Allah. Hanya karena Allah itulah. Ya termasuk tadi
pelaksanaan syariahnya sesuai dengan aturan Allah. Kan minimal rukunnya ada 3 ya, rukun agama itu kan iman, Islam, ihsan. Imannya juga karena Allah. Iman itu kan pikiran dan keyakinan. Pikiran dan keyakinan. Itu iman. Kalau Islam fikihnya perbuatan, tindak tanduk. Kalau ihsan, kalau ihsan itu perasaannya. Jadi kan di dalam diri manusia teh ada 3 R teh ya. Ada rasio, ada raga, ada rasa. Rasio itu pikiran, raga itu awak, rasa itu ada di dalam hati nurani. Makanya konsep rukun agama iman, Islam, ihsan, ketika Rasul ditanya mal iman, ya arkanul iman teh 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, kemudian qada-qadar, hari akhir, 6. Nah, Islamnya, pokok Islam itu, ya rukun Islam itu, syahadat, manifestasinya bagaimana? Sholat itu tergambar di dalam segala kehidupan, baik dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bernegara, sholatnya. Itu pokok-pokok yang 5. Bagaimana ihsan? Ihsan ya ibadah sesuai dengan aturan Allah sehingga merasa ketika ibadah itu melihat Allah. Dan kalau tidak bisa melihat, memang tidak bisa melihat, merasa dilihat. Jadi kemana-mana dia merasa dilihat Kepada orang tua kan harus ihsan kepada orang tua. Dalam Al-Quran juga wabil walidaini ihsana, kepada orang tua ihsan. Jadi kepada orang tua ihsan itu kita berbuat baik kepadanya seperti melihat orang tua seperti masih ada walaupun geus maut. Tapi karena geus maut tuh bisa melihat, merasa dilihat gitu. Itu ihsan. Kepada Nabi juga ihsan seperti itu, kepada siapapun ihsan merasa dilihat. Jadi konsepnya secara tergambar, cuman kan maknanya akan luas gitu ya. Tentu. Dan dikir di sini adalah tafakur. Tanuk itu teh tafakur keneh. Berpikir menggunakan akal pikiran kita, analisis kita. Itu makna yang ke-14. Kemudian dikir berarti bimakna sholawat al-khomes. Dikir mengandung arti sholawat al-khomes, sholawat yang 5, yaitu sholat 5 waktu. Itu juga dikir. Contohnya di dalam Al-Quran, fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadkurullah. Nah, fadkurullah di sini salat. Kama allamakum malam takunu ta'lamun, seperti apa yang diajarkan kepadamu ketika kamu belum tahu. Jadi berdasar ayat ini, fa in khiftum, apabila kalian merasa terancam oleh apa? Oleh apapun. Terancam bisa penyakit, terancam bisa sieun katinggalieun kareta, terancam bisi katinggalieun pesawat, atau terancam bisi namah gering. Nah, in hibtum, maka sholatlah parijalan, sholat sambil jalan, sambil lempang. Kalau merasa terancam, sholat sambil lempang. Terancam kumaha? Eta kompor candi pareuman tutung mengkaning keur sholat. Jalan pareuman heula kompor. Teu kudu dikebut sholatna, jalan pareuman heula kompor lanjutkeun deui. Jadi bisi genghek gitu, ya. Ya lanjutkan lagi ya. Jalan biasa, kumaha? Pareuman heula. Langsung tidak usah dibatalkan. Kan pari jalan di sini.
lanjut aja. Entong bicara, kompor poho entong. Entong begitu. Begitu Allahu Akbar inget kompor candi Pareman, ya udah ini Pareman telah pari jalan kaki. Daripada bahaya gede sholat pan kena aya cenah sholat mah sehingga dipukul gitu karasa cek saha. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tahu masyarakat di belakang ketika beliau sholat. Kan ada dalam hadis itu Rasul sedang sholat aya nu lompatan lari gitu ingin berjamaah dengan Rasul. Nah, Rasul itu langsung aja sholat. Kemudian setelah salam nanya, siapa yang tadi lari? Kedengaran oleh Rasul sedang sholat. Nah, dia menjawab, saya ya Rasulullah. Jangan kau lari-lari kalau mau sholat. Tenang aja jalan mah. Datang yang tapi ingin sholat berjamaah, ya berjamaah mah ikut aja apa begitu datang turutan. Apabila aku sedang ruku ya langsung aja ruku. Bila aku sedang sujud ya langsung sujud. Nggak usah dirusuh. Jadi hayang berjamaah lompatan nggak usah. Tenang aja. Sesuai dengan sampaikan begitu. Berarti Rasul itu ingat sadar atas apa yang diperbuat oleh sahabat. Jadi bukan teu eling salat husu itu bukan teu inget nanaon, inget. Nah itu Pak Enhiptum. Jadi kalau kebetulan poho encan di Pareman bisi tutung ya Pareman heula. Tuh. Maka tidak usah batal. Makanya sebelum sholat makanya harus diamankan kan, dipersiapkan. Atau HP bunyi gitu bersolat entong dijawab. Pencet teh heula daripada hayo hoy bunyi, pencet teh heula Pareman, matikan dulu. Auruk banan atau berkendaraan. Auruk banan atau berkendaraan. Sholat sambil berkendara, naik pesawat, naik mobil, motor, pas naik mobil di Dago Kariung Bandung macet, mengkading can sholat asar, sholat di atas angkot. Ya karena kan asar itu bisa dijama. Mengkading can sholat asar, mengkading di itu teh angkotnya macet gitu. Ya udah sholat aja di angkot. Bagaimana wuduna apa tayamum? Bagaimana ruku dan sujudnya sesuai kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Auruk bahanan sambil berkendaraan. Kumaha maca menghadap kiblatna kan pa aina matuwallu pasamma wajhullah. Ari hese mah teu tahu kiblat. Udah ka mana we? Bapak dan Ibu sedang nginap di hotel. Nanyakeun kiblat eueuh nu terangeun. Nggak ada panahnya. Hari di Bandung aya setiap hotel aya panah kiblat. Di Bali pan teu aya. Kamana we teh nu ngabejaan mah. Ijtihad we abdi mah cek abdi mah kadieu kiblat teh kitu. Jadi itu sesuai dengan kemampuan. Parijalan auruk banan. Faida amintum apabila aman tentram, fadkurullah, maka dzikir maksudnya sholat. Enggak, sholatlah, sholat berikutnya, bukan sholat itu tadi. Jadi apabila sudah aman, maka sholatlah yang berikutnya, kama alamakum seperti yang telah diajarkan. Jadi kalau sudah aman mah harus sesuai dengan aturan Rasul. Malam takunu ta'lamun, yang belum kalian ketahui. Itu surat Al-Baqarah 239. Jadi ayat ini memberikan bimbingan bagaimana cara menegakkan sholat dalam keadaan situasi tidak normal.
seperti perjalanan, bisa sambil jalan, bisa sambil lari. Nah, yang tidak memungkinkan menurut memenuhi rukunnya atau dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit tidak bisa memenuhi rukunnya. Dokternya suruh duduk, ya udah duduk saja. Suruh nangkarak, ya udah nangkarak saja. Tidak usah diputer-puter pasien di rumah sakit. Udah sesuai dengan itu aja, sesuai dengan kemampuan. Hah? Nyetir bisa, ya sambil nyetir kan tadi berjalan. Jadi rukbanan itu kan nunggang itu jadi supir, jadi kenek mungkin, atau jadi apa? Ya termasuk supir seperti di jalan tol kan eureun ngambek gitu, tidak boleh kan? Kemudian mangkaning macet, macet gak kan tidak boleh eureun, ya sholat iya, sambil nyetir, jadi otomatis itu. Makanya dalam hadis juga dikatakan ra'aitu Rasulullah SAW yusolli ala rohilatihi haitsu tawajjahat bih. Aku lihat bahwa Rasul sholat di atas rohilah kendaraannya, menghadapnya kemana saja. Padahal kan kendaraan Rasul teh onta kan, onta makan bisa dieureunkeun heula. Rek sholat ya tapi onta jalan aja. Ya boleh darurat, boleh tidak. Boleh darurat, boleh tidak. Karena kan kalau onta mah kan bisa dieureunkeun. Dan Rasul supirna, tapi sholat di atas onta Rasul juga. Rohilati. Iya, sesuai dengan keamanan yang harapna. Jadi kalau kita pergi naik pesawat, naik kereta dari Bandung ke Jawa Timur, ya kawetan sholat yang harap. Nah, kalau kebetulan yang harapkan itu kan, tapi kan harap ya sesuai. Tidak usah takbir cari kiblat. Itu kama alamakum di faida amintum ya. Kemudian juga di rijalun tulhim tijarah wala bayun an dzikrillah wa iqamus shalah. Nah, dzikrillah di sini salat yang fardu ya, dzikrillah, salat yang 5 waktu. Kemudian salat tertentu dzikir itu yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Nah, dzikrillah di sini adalah salat tertentu yaitu salat Jumat. Itu wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk salat pada hari Jumat, buru-buru untuk melaksanakan salat. Di sini salat yang dipanggil, wadarul bai, tinggalkan jual beli. Dan ini ditahsis oleh Rasul, dikhususkan yang dipanggil oleh ya ayyuhalladzina amanu di sini adalah laki-laki. Tetapi kalau yang tidak dikhususkan itu umum, berlaku umum. Itu kan istilahnya ada perjuangan gender ya, sekarang itu kan zaman modern itu gender. Memang ada ayat itu yang berlaku umum laki-laki maupun perempuan. Ya seperti doa ibu kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Azwaj itu kalau doa itu dibaca laki-laki, artinya azwaj itu istri. Tapi kalau doa itu dibaca ibu, perempuan, itu azwaj itu suami. Jadi itu istilahnya itu filsafat gender ya. Tapi kan sekarang itu ada tuduhan negatif gitu ya kepada agama, pada Islam ataupun agama-agama yang lain, bahwa agama teh lebih memuliakan kaum pria kan gitu. Sehingga ada protes di feminis ya, grup feminis istilahnya, perjuangan wanita. Kan sampai di Indonesia mah ada namanya komisi wanita itu apa?
perempuan. Ya, Komisi Perempuan itu kan yang diperjuangkan kan feminis itu, urusan perempuan, persamaan hak kan. Ya, karena ada tuduhan sebenarnya bukan ayat dan hadisnya anu tidak adil teh kepada perempuan teh, tetapi pemahamannya, interpretasinya, pemahaman para ulama, karena kebetulan rawi-rawi hadis rata-rata laki-laki kan. Padahal anu sahabat anu ngeriwayatkeun hadis mah perempuan juga banyak, ada Aisyah, ada Maimunah, ada macam-macam banyak sekali ibu-ibu. Tapi kan yang nyusun kitab hadis kan laki-laki ngungkul, teu aya perempuan. Itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai itu laki-laki semua. Tafsir juga laki-laki. Nah, otomatis kan kalau yang namanya menang laki-laki, aya we gitu pangaruhna kepada pemahaman laki-laki itu pasti dipengaruhi analisis itu sebetulnya. Makanya ibu-ibu itu perlu berkembang di dalam menganalisis ayat dan hadis itu ya. Kemudian saya kira berikutnya adalah 17 nanti saja, karena kita harus berhenti di 14.45, sudah sebentar lagi waktu asar tiba. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti sambungannya dibahas pada pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.